Halo, Anyang, classmate Drakor Class. Kali ini kita mau ngebahas apa ya? Kalau misalkan udah pada dengerin podcast kita yang lalu-lalu, terakhir kayaknya bakal bercare center. Nah, sekarang kita mau ngomongin buat drakor yang ongoing atau yang baru aja tamat, enggak. Tapi kita mau ngomongin drakor fenomenal yang punya banyak penggemar di mana-mana. Ada yang tahu kira-kira kita mau bahas Chloe hari ini? Apa kepanjangannya kakak? Crash Landing on You ya, Crash Landing on You. Alias Yang Crash Landing on dimana Drakor. sampai sekarang itu shippernya Hyundin sama Son Ye-ji masih ulala yang disebut Binjin. Ini ada nih salah satu kakak di sini yang masih enggak ya atau udah enggak. Nanti kita coba kulik-kulik Bukannya juga salah ya. 4. Tapi hari ini kayaknya kita bakal ngomongin apa ya? Katanya sih kita mau ngebahas soal kepribadian Kapten Ri yang katanya dipuja banyak wanita, tapi sebenarnya pantaskah dia dipuji? Kita simak aja, kita dengerin aja obrolan kita berempat. Ada diriku, Talita, ada Kak Rijo, ada Kak Risna, ada Kak Dwi. Sapa dulu. Annyeong. Annyeonghaseyo. Ibu Rektor silahkan. Karis, Yang mau inisiasi. silahkan. Oke, kita mau bahas karakter Kapten Ri dalam drakor Crash Landing on You yang bikin banyak banget pendonton drakor baru-baru yang bilang Crash Landing on Drakor gitu. Jadi banyak yang bilang Kapten Ri itu ideal banget ya, dia itu berintegritas, nggak pernah bohong. Tapi aku nggak setuju loh sebenarnya, karena ya dari episode pertama itu tuh banyak sekali contoh-contoh di mana dia tuh sering banget bohong, terutama sama Seri, sampai habis juga dia masih bohong. Jadi ya maaf ya buat para bucin Chloe, kalian semua itu sebenarnya tertipu dengan senyuman berlesung pipit dari Kapten Ri. Dia itu ya kesalahan paling besarnya ya. Lain di bibir, lain di hati. Jadi dia tuh selalu nggak pernah jujur sama diri sendiri. Setuju nggak? Setuju. Enggak. Maafkan Cinggudel, ini berkubu 2 lawan 2. Sayangnya nomor kita nggak ganjil. Lanjut. Tanggapan terhadap pembukaan dari Kak Risna. Gimana? Masa iya sih ya, masa kebohongan itu bisa dibilang romantis? Mungkin karena penonton terlalu tersilau dengan pesona yang katanya Kapten Ri itu punyanya pria Korea Utara, jadi agak gimana gitu kan, kesannya gahar ya kan. Ya cuma namanya kalau fantasi itu indah ya begitu deh gitu kan. Sebenarnya kalau dalam kenyataan nggak mungkin terjadi. Ya cuma namanya hayalan ya akan mengalahkan semuanya gitu. Apalagi, yakin nggak ya mau dibohongin terus sama hayalan doang? Apalagi mau pilih laki-laki yang lain di mulut, lain di hati. Ya, tapi Pikir-pikir lagi nggak ya kira-kira ya? Iya, bagian mikirnya ke Kak Dwi. Iya, pikirin. Iya, tapi kan nggak gitu juga. Iya kan, itu tuh lu lihat drama tuh kan ngambilnya tuh dari kehidupan juga. Harus seimbang dong. Tuh kayak lo bilang tadi, dia kan di Korea Utara. Namanya Korea Utara, digedein aja caranya tuh kayak gitu tuh kaku. Kan dia nggak bisa milih ya nggak sih? Mereka tuh nggak terbiasa memilih. Mereka tuh sudah punya aturan-aturan yang harus diikuti gitu. Lihat aja tuh di dramanya anak-anak kecil tuh kayak apa, mau ke sekolah udah garis bergaris kayak apa gitu. Jadi buat mereka tuh hidupnya penuh aturan, penuh kekangan gitu loh. Sedikit banyak kan tuh Kapten Ri-nya jadi begitu kepribadiannya. Dia bukan gak mau jujur nih, tapi terlalu banyak itu yang dipertaruhkan gitu loh. Coba. Apa cuman saya gitu loh yang melihat kenyataan itu, gimana sih? Terlalu Coba. banyak yang dipertaruhkan, tapi kok gitu? Gimana Kak Risna? Gimana dia?
Ya itu, ya makanya banyak orang yang bilang mana ada Kapten Ri bohong, dia itu kan sangat melindungi seri. Teng tong, masa lupa sih kebohongan pertama, ngapain dia bantuin nyembunyiin seri pas ada mobil patroli lewat. Terus bekap mulut seri, suruh diam biar mobil patroli lewat dan gak tahu ada orang Korsel masuk Korut. Betul. Udah ingat belum? Itu loh, scene penutup episode pertama. Pasti ingat, karena itu scene yang bikin penasaran, gak sabar nunggu episode berikutnya. Ya, itu kebohongan paling awal Tapi kan. itu episode yang menurutku paling dakdikduk yang membuat hatiku juga bergetar loh, Kak. Oh. Gara-gara episode itu gue langsung mikir, kemana aja gue nggak pernah lihat opa ini. Astaga, ya waktu langsung Kan, bener kan? Tuh, kebohongan itu yang membuat hati bergetar. Atau jangan-jangan kebohongan sih, kan dia melindungi. Kok kebohongan sih? diambil bahunya, terus dimasukin ke pintu gerbang, udah gitu ditahan di situ. Gue yang, tahan napas. 1 detik, 3 detik, 5 detik. Nggak napas. Tuh kan. Oke, gara-gara episode pertama closingnya itu sih emang baru nyadar, wow ternyata ada opa yang luar biasa, seumuran lagi, penting banget deh. Tapi gue jadi penasaran loh setelah episode berikutnya, kenapa sih Kapten Ri itu cepat banget dan tanggap nyembunyiin seri? Gue jadi mikir, untuk melindungi seri atau melindungi dirinya sendiri? To save his own ass. Kayaknya sih alasan kedua, karena gini, dia itu pemimpin dari satu company lah bahasa kitanya. Isinya 5 tentara Korut, tapi mereka semua bisa kalah taktik sama satu cewek naif dari Korsel yang lari-lari melintasi padang nggak modal apapun. Kan konyol ya kalau dunia tahu, atau minimal kolonelnya tahu, komratnya, pemimpin tingginya, ya jedar habis dengan mereka berlima sebelum seri genap 24 jam mendarat di DMC. Makanya Kapten Ri itu cepat banget bertindak, karena dia takut ketahuan kalau dia tuh nggak kompeten kan. Gitu aja sih. Betul. Setuju. Siapa nih? Benarkah ya karena alasan harga diri sebagai pemimpin yang takut tercederai gara-gara kesalahan tak disengaja itu akhirnya membuat nuraninya yang sebagai laki-laki pun kembali terangkat. Ya ibarat kucing nih yang kalau dikasih ikan, mau ikan asin pun jadi gitu loh. Walaupun awalnya menolak, tapi ikan di depan mata dilahap juga. Kan cantik, Bo. Mana ada yang nolak ya kan? Udah gitu, begitu turun kayak bidadari gitu. Kelihatannya kan langsung tring gitu. Yang lainnya tadinya cowok semua, terus tiba-tiba ada satu manis gitu ya, langsung bening, langsung hati nurani au gitu kan. Dari awal kelihatan kok dia sebenarnya nggak punya nurani, pendirian yang kuat. Bohong, gampang banget atas nama melindungi bikin alasan. Terus sesudahnya kita lihat di episode selanjutnya sudah punya tunangan tapi ngebelain yang ini. Jadi kayak kucing dengan ikan asin tadi ya, lupa kalau udah habis makan. Maksudnya udah ada ikan lain dalam tangkapan. Iya, aduh kalian ini ya. Kan balik lagi ya, dia itu kan penuh dengan aturan. Tuh lo mesti kawin sama itu, lo mesti. Ya nggak pernah juga dia tuh pakai hatinya gitu loh. Jadi itu kan situasinya tuh serba sulit ya. Itu Korea Utara. Kita kan terbiasa dengan drama Korea Selatan, itu Korea Utara cuy gitu loh. Itu harga diri bapaknya, emaknya tuh ada harga matinya tuh semua tuh. Jadi dia harus memilih, nih kehormatan keluarga gue apa kata hatiku yang harus gue pilih. Itu yang sedang berusaha sedang berperang gitu loh. Masa nggak bisa lihat sih, dia bukan mau bohong, tapi emang pilihan hidup mereka di sana itu sudah banyak yang ditentukan tuh. Lo nggak boleh tuh punya harapan, angan-angan, cita-cita, nggak usah mimpi lo tuh anak siapa, nasib lo udah ini, lo kawin sama dia, udah ya selesai ya, gitu. Gimana sih? Bukan masalah ikan ini masalah apa ya, nasib gue udah ditentukan oleh ini mereka semua. Dan terus tiba-tiba di depan gue ada hatiku bergerak dan cantik sekali gitu loh. Gimana sih? Ya kan. Jadi gini. Waktu pertama
dia berpikirnya mungkin bukan tanggung jawab untuk dirinya sendiri aja ya. Jadi memang betul. niat awalnya mungkin menyelamatkan anggota ya yang lima sekawan itulah anak buahnya ya. Karena kan mereka kan yang udah lengah ya, berarti meloloskan orang Korea Selatan masuk tuh ke Korea Utara gitu. Oke lah, di situ dia menyelamatkan anak buahnya juga, selain mungkin harga diri lah, masalah kehormatan orang tua lah dan sebagainya. Tapi ingat nggak waktu dia buru-buru pulang dari Pyongyang sampai minjem mobil pejabat tinggi biar bisa bebas hambatan, itu alasannya apa coba? Itu dia pulangnya buat anak buahnya, buat orang tuanya, atau buat siapa? Buat Seri. Ya maksud aku kan itu kan masalahnya cuman ya udah kalau Seri ketahuan kan ya itu nasib Seri lah gitu. Ya kan, jadi gini tunggu. Kita tuh diajarin dari kecil tuh jangan bohong, karena ya kalau lu sekali bohong, kita itu perlu kebohongan lain untuk mempertahankan kebohongan itu. Jadi ya gitu, si Kapten Ri juga gitu, dari bohong sekali terus terpaksa kan dia bohong aku Seri tunangannya. Nggak mungkin lah dia lupa sama tunangannya, nggak mungkin itu, apalagi tunangannya udah berapa tahun? Kan bukan baru 1 tahun 2 tahun. 7 tahun ya? Wah, 7 tahun, men. Udah lulus SD. Tapi kan ya, pemirsa tuh belum tahu loh, waktu di episode itu belum tahu fakta itu. Emang, tapi kan Kapten Ria tahu. Karakternya harus tanggung jawab. Tapi kebucinannya tetap berlanjut loh, terus kita tuh udah terlanjur. Tapi waktu pas dia naik mobil itu gitu kan, bus gitu, kayak itu kita semakin kepincut loh sama pesonanya Kapten Ri itu, beneran, swear, bener. Jadi lah nggak bisa melihat kalau pemirsa tuh lagi-lagi sebenarnya sih lagi dibohongin gitu. Sekali lagi tuh wajah tampan Kapten Ri itulah yang menurut Eke itu tuh banget. Jadi ini berarti bukan salah Kapten Ri ya, tapi salah Hyun Bin ya. Terlalu ganteng gitu. Pesonanya terlalu memikat gitu. Awalnya emang luar biasa. Dia tuh dari episode kedua tuh namja banget. Luar biasa deh. Cuma ngeliat dia berdiri aja udah namja banget ini. Gue sebagai fans baru udah nyerah. Udah gitu tambah ditambah kemarin makanya cemberut gitu ya. Iya, kalau dia udah pouting gitu kan, aduh lucunya babau gitu kan. Cuman di episode makanya banyak yang crash landing ya. Iya, langsung on drakor. Tapi di episode berikutnya kan mulai diuraikan tuh satu-satu. Soal tunangannya Sodan, soal mereka udah tunangan lama. Terus kita kan jadi nebak-nebak karena banyak flashback. Mereka tuh kayaknya udah pernah ketemu tuh di satu jembatan di mana si Seri sempat niat mau bunuh diri. Terus si Kapten Ri nggak sengaja ngebatalin gara-gara dia minta tolong difotoin. Jadi kan sepanjang episode berapa ya, 3-6 lah, sampai mereka yang first popo itu, kita jadi nebak-nebak dia tuh sebenarnya inget nggak, sebanyak apa dia inget gitu kan. Nah kalau perjumpaan sesaat di jembatan itu yang benar-benar inget sampai bertahun-tahun sama Kapten Ri, gue sedih banget sama nasibnya Seri sama Sodan. Seri tuh udah sejak awal menjaring perhatian laki-laki yang lupa sama komitmennya, tidak mengindahkan wanita yang sudah diputuskan menjadi tunangannya. Sodan juga sulit banget, tidak bisa lihat dirinya itu jauh lebih berharga daripada Kapten Ri yang matanya nggak setia. Dia tuh udah menyematkan harga dirinya sebagai tunangan Kapten Ri, nggak lihat gue juga cantik kok, gue juga punya modal, dia mau sama cewek lain ya udah putusin. Jadi kayak kata Kak Dwi tadi ya, soal tinggal di Korea Utara dengan minim pilihan, enggak juga, buktinya si Kapten bisa sekolah dulu di Swiss, sekolah musik. Berarti ada opsi itu, cuman kasta orang di sana yang mutusin lu punya pilihan segimana banyak, ya kan? Karena bapaknya pejabat, dia bisa lah sempat tinggalin Korea Utara gitu. Sodan aja sempat belajar di Rusia katanya kan. Terus perjumpaan singkat di negara asing. Enggak juga. Apanya enggak juga? Iya. Maksudnya enggak juga, enggak jadi punya pilihan juga. Ternyata mesti balik juga ke negara dan harus memilih bangsa sendiri gitu. Iya. Sodan kan emang suka sama Kapten Ri. Sodan memang suka. Iya. Itu kalau dia beda cerita. Dia mah emang suka sama Kapten Ri. Gue terus dulu ya. Satu perjumpaan singkat di negara asing, situasi nggak ideal. Sodan datang ngejar-ngejar Kapten Ri cuek, dan Seri yang mau bunuh diri. Itu bener-bener nggak ideal buat semuanya. Tiba-tiba ketemu di sebuah jembatan,
Terus bertahun-tahun kemudian hidup 3 orang ini jadi terobrak-abrik. Tapi menurut gue sih kalau Kapten Ri waktu itu sempet mau jujur sama dirinya sendiri, kalau dia tuh harus jaga integritas dong. Kalau nggak suka ya putusin dulu gitu. Betul. Dia karena salah ngambil keputusan, lupa apa yang penting, ikut insting untuk kepentingan diri sendiri. Lagi-lagi kan soal egoisme dia yang sering dilupakan sama para bucin barunya. Cuma dilihat ganteng doang dengan hidung pipit, men. Pipit apa pipis? Anyway, Tapi kalau misalkan cinta tuh memang nggak bisa disatuin sama logika gitu loh. Terkadang memang love at the first sight atau getaran awal itu suka gimana gitulah. Ya nggak usah jauh-jauh deh gitu kan. Di drama-drama yang sekarang nih yang juga lagi in sama kayak Crash Landing on You itu juga ngeselin gitu kan. Dia surat-suratannya sama siapa gitu kan, getarannya sama siapa, gara-gara love at the first sight juga gitu. beda topik Mbak Yu, itu nanti kita Nah, podcast makanya sendiri. kadang-kadang love at the first sight itu membawa duka membara gitu loh. Kan khususnya bagi seorang perempuan gitu, duka membaranya bagi seorang perempuan gitu. Apalagi itu juga menyangkut kebahagiaan bagi seorang perempuan. Salah siapa dong, ya kan? Siapa yang mau disalahin coba kayak gitu? Ya nggak ada. Tapi kan Nggak lucu ada. loh. Ya Gini. gimana gitu. Tapi Masa nyalahin? Gue pengen nyangka. Soalnya gini, Seri itu Gimana coba? Mulai rusuh. Seri itu kan katanya udah punya banyak pacar ya, Pistol. Dia itu lebih oke. pengalaman dong soal laki-laki dan percintaan dewasa. Jadi itu nggak sinkron. Pengalaman hidup sebelumnya tuh kayak udah kelupain gitu aja, terus dia kelepek-kelepek gara-gara si tentara yang ya ampun bahunya Iya, selebar tapi gerbang dia nggak sekolah ya. cinta. Nggak, apa? Dia nggak Bahunya cinta. Dia selebar nggak cinta gerbang. sama semua laki-laki itu. Kan. Cuma masalah gini, kalau misalkan nih laki-laki lebih tegas dalam menentukan sebuah pilihan gitu kan, ya kali aja dia nggak perlu loh membuat semua hal menjadi sulit gitu. Jika ada pertanyaan yang cinta nggak pernah salah loh gitu kan, kemudian bagaimana kabarnya dengan sebuah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan gitu kan. Sementara dia punya tunangan, udah ada komitmen di situ kan, berarti ada unsur kepercayaan juga gitu. Lah, apakah laki-laki tersebut pantas sih buat dijadikan sebuah pilihan gitu kan? Apalagi dia tentara loh, ya kan? Ada juga yang katanya laki-lakinya tentara sampai ngalah-ngalahin tuh predikatnya juga kan. Ya, Siapa masalahnya gue? masalahnya dia bahkan jadi tentara pun bukan pilihan dia yang utama. Itu karena ini, karena itu. Maksud gue, ya gue nggak bilang Kapten Ri ini adalah sosok ideal ya, tapi Hyun-min adalah sosok ideal. Oh maaf. Maksud gue, Pisahin ya, kita lagi ngebahas Kapten Ri ya. Profesional, bedain. Itu adalah Karakter menurut skrip. pilihan Kapten Ri membuat dia tampil sebagai pria yang pelan lah, nggak tegas ngambil keputusan. Masalahnya Tapi pengalaman Kapten Ri juga membuat dia kapok mendahulukan kebahagiaannya sendiri, ya kan? Ketika ujian itu datang lagi, trauma kehilangan jelas menghantui kan, kakaknya nggak ada gitu kan, gara-gara dia mungkin yang dulunya ngambil musik gitu kan, jadinya ada trauma juga. benar. Nah, siapa mau kena batunya 2 kali gitu, apalagi batunya besar lagi kan, ya wajar aja lah kalau dia akhirnya setengah hati atau setengah mati berusaha menipu diri gitu kan, bahwa Tuh, lo ngerti, lain di mulut tetap lain di hati. Batu apa sih? Kata gue ya, kalau dilempar batu ngelak aja, heran gue. Nggak ada yang bilang harus kena batu. Jadi tunggu. itu Jadi kan aku mau not nanya. that simple gitu loh. Itu nggak segampang itu It is kan. that gitu simple. loh. It is that simple. No. Itu nggak selalu gitu Satu-satu loh. ngomongnya. Jangan rebutan. Susah ya kalau darah-darah Batak nyampur jadi satu, beginilah saudara-saudara, repot. Betul, 4 kita Batak semua. Ya. Betul ya, kita berempat ada Batak ya. Gimana nih? Gimana? Tunggu. Jadi tunggu. Aku mau nanya lagi sama Lita. Jadi kalau dari kata-kata Lita, Kapten Ri itu wajar menipu dirinya sendiri. Jadi Lita setuju kan kalau sebenarnya si Kapten Ri itu bohong kan? Setidaknya dia itu tidak bisa tegas Kak gitu loh, bahwa saatnya gue harus dan 3 lawan 1. gue memilih Iya. gini, komitmennya itu adalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Kasihan loh, ada perempuan lain yang nunggu 7 tahun ya, lama loh itu maksudnya kan, walaupun nggak pernah ketemu tapi
itu udah menghalangi jodoh orang gitu. Sebenarnya kalau orang Jawa udah ditabokin gitu kan. Woi lu udah komitmen, udah bawa gitu kan. Ya kayak gitulah. Jadi nggak pantas juga lah dia seperti itu gitu. Apalagi cuma yang ketemunya yang katanya di jembatan itu gitu kan. Yang ngeselin juga gitu kan. Malah si Sodamnya juga sebenarnya juga kayaknya udah tahu gitu kan. Oh si cowok yang sebelah gue ini lirik-lirik cewek lain gitu. Rasanya kalau gue di situ gue ketok juga kepala Esi gitu kan. Woi sebelah lo juga cantik nih gitu kan. Kesel ya Bu. Kita nggak bicara jelek atau cantik, kita kan bicara hati. Gimana sih? Kan lo nggak bisa dong kan. Kalau soal cantik ya semuanya cantik lah. Mereka semua bintang film kan gitu ya. Lepas dari Kapten Riflin pelan dan nyebelin gitu ya. Semua tindakan dia manja banget, men. Udahlah, itu udah. Aduh, buka pesonanya gue udah kalah deh. Mulai dari lirik-lirik. Jadi gini, kalau aku beda, wah, udah deh. Jadi sebenarnya kalau aku ngeliatnya gini loh, si Kapten Ri-nya itu mungkin memang awalnya nggak niat bohong. Terus dia jadi bohong gara-gara pesonanya Seri dong. Iya, jatuh cinta. Menurut gue jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu jadi tapi dia berusaha denial kan, pengen pertahanin. Jadi cinta pandangan pertama sih dia jadi nggak punya kebijaksanaan jadinya. Kan cinta pertamanya nggak punya hikmat gitu. Iya dia nggak. Dia yang nulis surat sama siapa gitu kan, jatuh cintanya sama siapa kan ngeselin juga itu. itu tetap gak terima juga. Nulis surat apa sih? Itu nanti kita bikin beda podcast ya. Ini beda podcast ya? Itu beda drama ya? Aduh. Coba ya move on-nya jangan dibawa-bawa ke drama yang lain. Jadi tadi kesimpulannya, kalau aku pengen tahu nih, kalau kalian nih ketemu sama pria yang karakternya tuh kayak Kapten Ri gitu, yang dia itu baik sebenarnya, tapi ngomongnya nggak sama dengan hatinya gitu. Gimana tuh? Mau nggak sama pria kayak gitu? Aku bakal enjoy semua kenamjaannya terus meninggalkan dia. Itu sadis. Kalau nggak ada pernyataan pokoknya nggak ini ya. Selama tidak ada pernyataan gitu ya. Ya tapi selama masih dilirik-lirik, masih diselamatin dari bahaya, oke, lanjut kita bang. Iya bener. Kalau masih kasar ya, ini boleh diucapkan di depan umum nggak ya? Jangan kalau gitu. Oh nggak, maksudnya ya kalau masih pakai yang halus apapun itu. Kalau masih kalau masih kita masih bisa enjoy the relationship, ayo gitu kan. Tapi itu pasti nggak akan enjoy akhirnya. Gitu. Karena akan ada selalu dengan karena selalu dengan catatan kaki dia gini dah titik gitu loh. Berarti sebenarnya ending Crash Landing on You juga tepat dong ya kan, terakhirnya sebenarnya antara bersatu dan tidak juga gitu kan, itu masih open ending dong, walaupun beberapa shipper itu mengatakan dia udah hamil katanya bla bla bla, itulah itu mah shipper dunia nyata. Enggak, berarti sebenarnya penulis pun itu kan masih terbuka, maksudnya dalam artian ya lo belum tentu jadi juga gitu kan, jadi hitungannya mereka hubungan tanpa status juga kan gitu. Iya, endingnya sebenarnya gini loh. Kalau menurutku ya, di endingnya memang mereka komit buat ketemu setiap beberapa lama sekali gitu ya. Ya, kan HTS artinya juga. Iya, ada. Iya, artinya kan mereka in relationship sih sebenarnya, mereka komit lah setelah segala perjuangan yang dilalui. Masa sih udah pelurumu untukku gitu. Aku melihatnya sih mereka komit ya, tapi pertanyaannya mau dibawa kemana? Iya, itu berapa lama hubungan kayak gitu bisa bertahan? Kita balik lagi ke persoalan yang pertama. Mereka adalah North Korea and South Korea. Itu nggak bisa jebret langsung lu kawin, nggak bisa. Itu nggak kan. Ya nggak, tapi maksudku ya terlepas dari mereka dari Korea Selatan sama Korea Utara ya, kalau caranya mereka sama-sama nggak mau give up untuk stay di satu tempat yang mana tidak di Korea Utara dan tidak di Korea Selatan, hubungan kayak gitu tuh beresiko nggak sih? Itu bukan hubungan sehat ya. Itu kalau lagi panjang dipikirin. Kalau kata aku sih bukan hubungan, itu gimana, ketemu aja susah, nyari sekota bertahun-tahun, yang benar aja lu kayak gue kurang kerjaan aja.
Gue sih kesel. Tapi itu kan mereka berdua punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Maksud gue tuh seri kan bukan dia nggak mau bareng-bareng terus lah. Terus perusahaan dia gimana dong? Kayaknya kan dia selalu ke situ setiap 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Setiap 2 tahun. Tapi ngiterin Zuri itu gede, men. Kayaknya nggak mungkin bukan ketemu tiap 2 tahun lah. Enggak ketemu Nah, setiap yang- beberapa bulan sekali lah. Iya gitu. Yang pertama Selama nyari 2 itu minggu. kan yang 2 tahun pertama dia. nyari benar. Terus udah gitu Nah, mereka itu sama-sama tuh 2 kayak minggu. gitu-gitu. Mm-mm. Tapi maksud aku gini ya, udah nyari nih 2 tahun ketemu. Mungkin waktu itu lagi euforia lah ya, perasaan kayak yeay gue ketemu juga akhirnya gitu kan. Nah tapi abis itu kan hidup itu kan berjalan terus ya. Terus nggak bisa kayak kalau lu capek pulang ke rumah tuh nggak bisa langsung Jadi cerita ya. juga. Apalagi kalau misalnya entah di mana satu yang mana. Apalagi kalau misalnya kaptennya lagi pulang ke Korea Utara, nggak bisa kan telepon-teleponan, Mm-mm. nggak bisa email-emailan yang gitu-gitu. Terus masalah komunikasi, masalah jarak itu tuh hubungannya jadi tambah rumit lagi nggak sih? Udah bukan masalah Korea Utara Selatan Iya. lagi tuh. Aku sih udah putusin masalah sampai dia LDR. balik aja. Dia udah balik across the border udah bye-bye udah lah ngapain lagi diharapin gitu kan. Mau lupakan cinta Kalau lama, misalnya temukan pertanyaan cinta yang baru. tadi, Temukan cinta baru. kalau misalnya pertanyaan itu pada aku gitu yang jelas, kalau diriku aku nggak mau jadi pelakor. Karena dia Iya. udah, maksudnya gini, dia udah punya tunangan, Bu. Maksudnya gini, selesaikan dulu lo dengan tanggung jawabmu, barulah lo bersama gue gitu. Kalau diriku ya, soalnya kok aku ngerasa seri Pelakor agak-agak ya? jadi wanita. Sekarang nggak jelas endingnya Mas Soda. Kalau gimana sih timelinenya lupa? Udah diputusin sih kan? kelar. Udah putusin, udah kelar. Udah kelar. Cuma kan Udah waktu akhirnya. proses putusnya kan tetap nggak enak gitu loh. Ada pihak. Soalnya Nah, gini, kalau namanya misalkan putus emang ada yang enak. Gimana sih? enggak maksudnya gini, kalau misalnya Lupa. masih statusnya hanya pacaran gitu, wajar lah dikala ada yang bening lain. Tapi kalau misalnya udah komitmen dengan tunangan gitu tuh aku agak ya oke gitu, ya someday betul. gitu dia mungkin Sama akan gini loh. mengulang kesalahan yang gitu. Aku Betul, sih betul. akan kayak gitu. Pertanyaannya nanti dia bakal setia nggak sama gua kalau Bakal itu setia. ya. Enggak. Kalau yang ini bakal setia. Ya. Enggak. If he cheat with you, he will cheat on you. No. 1 kali belum tentu ada yang kedua. Kalau 2 kali udah pasti ada yang ketiga. Nah itu tuh yang agak-agak kadang membuat hatiku kayaknya harus dipertimbangkan lagi deh kalau misalkan harus menginjak ke jenjang yang lebih serius kayak tahu. Seri sebagai business makanya woman, kayaknya karena nggak lemah. ditunjukin mereka menikah ya. Apa Lu tuh? sama-sama kekeh sih Apa? menurutku. Gak ditunjukin Iya. mereka menikah. Ya, sama- pada akhirnya- sama kekeh. Kalau menurutku sih pada akhirnya harus ada yang berkorban sih kalau mau bersama. Harus ada yang berkorban. Nah, ya itu apa Makanya mungkin open pengorbanannya? ending, makanya dibuat open ending begitu karena kan nggak segampang itu juga writer-nya Ya. mensolusikan kisah 2 negara ini dengan segala latar belakang ini anak Iya. pejabat, Dengan anak apa, siapa, orang kan waktu nggak pas- itu juga. Pas waktu siapa si Chloe ini booming aja, pihak yang sana, maksudnya yang benerannya Korea Utara ya, tuh kayaknya juga tidak terlalu menerima bahwa Ya. gue tentara gue kayak gitu loh. Gitu. Iya Memang benar makanya. Ya iyalah. Jadi- Kesannya jadi itu tentaranya udah lemah jadi- iman gitu. udah jadi kontroversi juga kan buat istilahnya sampai Oh, siapa si presiden Korea Utaranya mengaku lebih ganteng daripada Yoon Min, Kapten Ri gitu kan. Jadinya Masa ada berita itu? ada. Aku cuma tahu yang Ada. partai di Korea Selatan yang bilang kalau drama itu mengglorifikasi Korea Utara dan menyesatkan. Emang ada yang di Korea Utara ini nanggepin? Ada ya? Enggak, aku apa nggak tahu. ditanggepin, Cuma tapi tahu kebenarannya partai di tidak Korea tahu Selatan. sih. Nah, begitulah katanya. Cuman ya makanya maksudku ya ayo wajar endingnya kayak gitu. Diapain? Kalau aku sih menurutku endingnya sudah cerdas sebagai penulis naskah tuh endingnya cerdas banget. Maksudnya biar Cari penonton- aman ya. Cari ya aman. lo kira-kira deh gitu hubungannya bakal jadi Cinderella, maksudnya yang happy ending ya, prediksimu Benjin lah, maksudnya ya suka-suka lo deh tuh penggemar. Kalaupun yang berharapnya ntar tengah-tengah si serinya tiba-tiba kumat gitu, pengen nyoba pria-pria lain, ya boleh aja, orang kaya raya gitu kan, terserah juga gitu. Jadi ya it's okay aja gitu. Ya,
kan gak dikisahkan ya, dikisahkan mereka ketemu setiap berapa lama di kan gitu aja ya. Iya. Yang Yang netral ya. soalnya. Cara aman itu, cara aman Netral. menghadapi. Open ending. Gimana? Nggak suka, Ya jadi tetap goodbye aja lah. jadi rating Chloe setelah melihat endingnya turun gitu ya rasanya ya. Bukan yang paling tinggi. Mulai episode Maksud- 10 kali ya, udah mulai gitu. Waktu dari episode 6 tuh itu deg-degan yang paling what drama ini, what sampai kayak gitu deh gue. Kalau aku sih jujur adegan-adegan favoritnya adalah waktu pas tembak-tembakan yang si Oh, siapa iya. Kapten Ri pakai acara ngesot di motor itu. Oh, aku Gitu, satu lagi Hujan yang bagus turun, sama terus itu. yang pakai dia di baju rumah sakit, terus baru mau popo, udah lebih dari popo itu ya, maksudnya itu tuh juga keren gitu kan. Itu Bahunya Nah, sih. setelah itu rasa Selebar kayak gerbang hilang sekolah. mood gitu, maksudnya setelah itu tuh hilang moodnya gitu, maksudnya udah mulai ketebak gitu, plotnya tuh udah mulai ketebak gitu bahwa si ini bakal begini gitu. Apalagi kejadian yang hitungannya pakai acara si seri lewatin mobil yang terus dia ketembak tuh sosok didramatisir gitu. Iya. Agak-agak on aja nggak sih gitu kan? Ya lo tinggal lapor polisi gitu kan, nggak perlu pakai acara mobil lo di terus Yang ketembak si gitu. serinya kena iya, ketembak iya, sama iya. orang Ya, jahat. terus yang dia pakai acara Itu- koma berapa Itu enggak. penulisnya berusaha banget biar kejadiannya mirroring dengan Iya, episode iya. sebelum maksudnya itu kan jadinya kan ceritanya mau dibelah dua Purumu untukku jadi gitu Korea lah. Utara. Tapi cuma kurang dramatis gitu menurutku, nggak malah agak-agak norak gitu, Ya. agak norak, bukan aneh lagi norak. Dia kan tinggal lebih simpel telepon polisi kan, soalnya waktu itu juga dia udah bekerja sama dengan polisi gitu loh, Iya. sesimpel itu gitu kan. Kecuali kalau polisi India sama polisi Indonesia gitu yang datangnya 2 jam kemudian gitu kan. Nah ini kan enggak gitu, polisi Korea kayaknya lebih cepat Sigap gitu loh gitu ya. datangnya gitu kan. Iya, kalau misalnya si Inspektur VJ gitu kan datang kan 2 jam kemudian ya orangnya udah pada bubar semua baru selesai gitu sih. Enggak, ini Namanya kan selalu VJ. enggak, gitu. Betul, namanya Vijay Vijay. selalu. Vijay. Tapi aku suka itu yang adegan bapaknya yang dia datang pasti apa sih yang di tengah hutan itu. Dari baru Iya, bilang, itu iya, gue iya. suka banget. Iya. Maksudnya Keren sih Yang bapaknya. mana? Yang bapaknya yang Jemput setelah dia bapaknya menjemput, border. menembak, ya bapaknya yang menyelamatkan Kapten Ri lah gitu. Ini ada orang-orang yang mau menjebak si Kapten Ri kan. Iya. Oh itu bapaknya namja banget loh, itu bapaknya namja. Iya, emang. Pilih kalau itu wow. Itu Tuanya bapaknya begitulah ya. Aduh, ya ampun. Maksudnya kelihatan gitu bahwa gue orang terpandang loh, maksudnya Yes. gue punya pangkat gitu kan. Nah itu Iya, benar. bener-bener apa ya, anak gue lo mau Iya. senggol lah, macan juga di mana-mana gue grawat gitu kan. Betul, udah gitu Kalau maksud gue kata- kan, lu kira Kalau kata orang Medan, senggol bacok. senggol bacok, itu kan kayak mau bilang sama si yang pengen menjatuhkan bapaknya tuh, lu kira gue di sini for nothing, hah gitu, alah lu kecil toeng, lu langsung hilang, kan gitu maksudnya, come on, lu gue di Korea Utara, gue bisa bertahan ketua partai, lu kira lu siapa gitu loh, nah baru gue tunjukkan siapa lo, gitu kan, padahal soalnya ngomong tuh Keren tuh. matahari sudah mulai terbenam, lu ileh, siapa lu? Paling lucu pas mereka ngebucin depan bapaknya ya. Aduh, muka. Iya. Itu epic banget. Aduh. Yang mana sih? Ya, ternyata Ini cari itu. disembunyiin bapaknya. Hyundin datang. benar. Ngejar. Bapaknya bete banget lihat berdua tuh. Ya ampun, Oh, orang yang sejauh pertama kali apa si Kapten Ri datang ke rumah, terus ayah kamu yang nyembunyiin ya, terus Sampai nangis. iya bener. Kok nangis? Iya, bapaknya kayak mukanya apa sih anakku ini bikin malu aja. Udah hampir stroke kayak muka bapaknya. Bapaknya gini, udah gue gedein lo sebagai lelaki Korea Utara yang tangguh dengan disiplin militer. Tahu-tahu Kok lu jadi kayak aktor Korea Selatan sih? Drama banget sih. Langsung menye gitu. dengan air mata. Terus adegan, tau nggak adegan yang yang fenomenal di Korea yang kalau misalnya, go yang sampai megang kepala gitu kayak bapak itu langsung,
Setruk. Aduh, tapi bapaknya keren banget itu, Pak. Aduh. Memang keren lah. Pada dasarnya Chloe ini paket lengkap menurutku ya. Semuanya dia ada. Iya. Jadi kita ngeliatin semua. Gak ada yang filler gitu loh. Semua kayak terasa punya cerita masing-masing. Iya. Ya, apalagi jangan lupakan para gerombolan ibu-ibu di Korea Utara itu loh. Keren Gerombolan banget. tentaranya lucu-lucu. Itu tuh yang bikin Persahabatannya ceritanya epic loh, tuh terasa lebih persahabatannya menyenangkan epic. juga itu loh. Iya, semua karakternya Dari si itu jadi. ibunya Upil, Aduh, ibunya Karakter Upil. Korea Utara, maksudnya orang-orang yang berperan sebagai orang Korea Utaranya berasa lebih berasa lebih menarik nggak sih buat ditonton daripada orang-orang yang di Korea Selatannya. Iya. Pas mereka pindah Korea Selatan aku nggak demen lagi loh. Pengennya lihat di sana. Kakaknya itu kayak kurang enak gitu buat dilihat. Ambisiusnya jambu gitu. jambu, nah tuh. Dapat kan lo ambisius jambu? Coba dijelaskan sama pendengar jambu Ambisius itu artinya jambu apa di situ? Nanggung gitu. Nah, gitu. Jadi ambisi tapi nggak ambisi gitu ya? Yang kakak pertamanya. Kurang gas gitu loh, kurang Iya. gas gitu. Iparnya sih yang kelihatan sadis. Cewek cantik. Iya, yang cewek ya. Iparnya tuh cocok banget tuh buat jadi yakuza. Ya, sini. Pandai sini. Tapi ya itu kesimpulannya memang sih menarik sih buat ditonton, apalagi karena kan Korea Utara duluan ditunjukin ya. Jadi beberapa episode pertama itu memang bikin kita udah terpesona, Charming setting. Ya. Jadi udah bikin kita pengen tahu what next gitu. Apalagi kan ceritanya juga si Sherry-nya sendiri juga mulai kayak cannot resist juga kan. Berapa kali usaha buat pulang, okay, this is the last goodbye gitu. Tiap kali Toto enggak. Begini, kalau Sherry cepet gitu banget pulang, selanjutnya mau ngapain lagi nih pada gitu. Iya. Berjalan ya semua. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah ya gitu. Gue mah sebagai gue sebagai pemuja romansa, menurut gue aduh kekuatan cinta cuy. Aduh nggak bisa ditebas itu, nggak bisa ditebas beneran. Oleh temen sih tadi ada anaknya kan. Aduh, ini kita podcastan ditemani sama unyil-unyil yang belum pada tidur. Yang satu udah tidur, yang satu belum. Aduh, sikat gigi sih. Mereka lagi latihan juga kayaknya. Nanti besar mau jadi podcaster juga. Yo. Aduh. Baiklah kalau begitu. Aku merasa memang penulis naskahnya pintar lah membawa rasa, terus dari gitu pintar lah untuk dia memberikan bahwa kebohongan itu terkadang bisa ditutupi karena beberapa alasan gitu kan. Yang akhirnya penonton oke lah no problem. Jadi apa ya kayak ya permisif ya. Maaf. Ya padahal sebenarnya kesalahan lo itu gitu kan. Tapi akhirnya menerima aja. Oke deh, nggak apa-apa. Karena terus penonton udah terjebak sama ketampanannya di akhir episode 1. Siapa juga yang nggak akan luluh men ditahan begitu? Siapa? Nggak ada. Disekep gitu kan, terus udah gitu pakai acara diketin rambut, udah gitu dianterin pakai sepeda, udah kelar. Kelar hidup lo ya kan, kelar hati lo jadi tawanan ya. Ya. Tergembok. Nggak bisa kemana-mana. Park Ji-eun ini kan termasuk satu kaliber sama si Kim An-suk ya, yang bikin TKM. Dan di TKM kan dia banyak ngambil unsur dari drama Lee Min Ho yang lain kan, kayak di Personal Taste ada kiss leher, nah itu ada dimasukin. Cuman si Park Ji-eun di Chloe itu gak ada masukin unsur dari dramanya Hyun Bin yang lain sama sekali loh. Jadi menurut aku fresh banget ya. Iya. Gak tau kalau dari dramanya Son Ye Jin. Gak tau juga, aku gak. Katanya sih tapi sebenarnya kayak ikat rambut itu ada banyak di drama-drama lainnya. Itu kayak ada di Descendant of the Sun juga ada. Itu ada ikat rambut juga tuh si Song Song couple tuh ada tuh ikat rambut. Private life. Private life oke lah. Descendant of ya kan pada dasarnya kan drakor itu nggak banyak yang rius ya, banyak adegan klise lah pastilah, nggak mungkin semuanya original 100% itu susah lah, pasti ada hal-hal yang berulang atau mirip
tapi dibeda-bedain dikit gitu. Tapi pada dasarnya Dan yang ceritanya pasti sih di dunia nyata belum tentu ada ya kan. Hanya ada di drakor doang. iya. Pokoknya Tapi ya itu kayak selain ceritanya, walaupun aku tuh ya terus terang aja waktu pertama kali baca resensi Crash Landing on You ya, aku mikir gini, ini apaan sih ceritanya, mengada-ngada banget. Masa naik masa orang gara-gara parasut udah kena tornado selamat. Itu loh. banget. Mau dia mendarat Ya, di mana itu? Itu kita lagi nonton drama bukan dunia drama. Iya. Kita, Mbak. Tahu, tapi itu buat Itu sempet yang khawatir. baca pertama bikin ilfeel sih. Iya, pembaca banyak orang itu nggak mau nonton gara-gara justru baca itu gitu. Iya. Ngapain? Apaan ini ceritanya nggak masuk akal banget gitu. Terus dia selamat gitu kena tornado gitu. Semua orang, aku baca komen-komen tuh banyak yang menyepelekan Chloe itu gara-gara ide cerita itu malahan. Iya, betul. Tapi ternyata eksekusinya ya, maksudku I'm one of them gitu loh. Aku salah satu yang kayak setengah hati gitu loh memulainya gitu ya. Tapi ternyata ya kena pesona ibu-ibu Korea Utara juga kayaknya sih. Yang benar bukan si bapak tentaranya. Ya pokoknya semuanya lah ya, aktingnya pada bagus. Terus CLBK itu nyata loh, CLBK itu nyata loh. Fenomenanya perlu dibahas sama Dea tuh. That is why gua nggak pernah membasing, gua mah menerima semua karakter dengan baik dan hati terbuka, nggak apa-apa. Soalnya itu drama gitu, dan gue makanya nggak pernah baca resensi, gue nggak pernah baca prediksi, gue menikmati saja ditonton. Nggak enak di tengah, kamu nggak baca, kamu bikin aja gitu ya. Ya itu kan kalau ditanya, gue nggak pernah mikir bakal jadi apa ya. Aduh gimana ya gitu aja. Nikmatin aja episode demi episode kalau ongoing. Dinikmati episode demi episode. Ya itu makanya aku sekarang milih nonton ongoing biar bisa menikmati, biarpun tebak-tebakan kan juga kadang-kadang salah, kalau nggak kadang-kadang ada surprise di dalamnya yang wah ternyata begini, kayak ya banyak lah ya udah ditebak ternyata loh kok ada time jump, loh kok ada begini gitu, banyak hal yang nggak diduga kan. Tapi seru-seru aja sih, minimal endingnya harus benar. Benar menurut versi gue. Minimal tuh. Menurut prediksi gue. Ya apa? Tapi aku paling tidak terlupakan juga waktu pas kereta berhenti makan jagung, itu tuh enak banget loh, maksudnya. Apa ya? Adegannya enak banget. Nah, adegannya tuh bener-bener gitu. Apa? Maksudnya gini, karena pernah ya, maksudnya perjalanan Jogja Jakarta gitu sempet yang hitungannya harus menunggu gitu kan, tapi nggak sampai berhenti di tengah lapang gitu sih. Cuma maksudnya itu tuh meaning gitu, maksudnya itu punya arti bahwa bener-bener mengatakan kalau misalnya cinta itu adalah waktu gitu, bener. Dikala lo dapet momen lo harus bener-bener klik gitu dan dare tembak gitu. Nah itu tuh bener-bener harus ya. Ini kayaknya ngomongin drama lain lagi nih kayaknya. Iya nih kayaknya. Ini gara-gara baru nonton Jipyong ya. Belum nonton deh kayaknya nih. Lagi ngomongin drama apa ngomongin kehidupan nyata? Nungguin Startup 14 ya Mbak. Ini faksi apa fiksi nih? Faksi apa fiksi? Campurannya. Campuran. Ya, baiklah, aku pertama kali mengagumi pria berseragam adalah di Kapten Ri, beneran. Selain dari ya. Song Seung-han tuh pernah. Aku nggak nonton Song Joong Ki. Aku nggak nonton Dots by the way. Aduh. Nggak, kalau aku Song Joong Ki nonton. Cuma aku tuh nggak merasa Song Joong Ki tuh sekeren itu pakai seragam. Jadi itu udah that's it gitu. Tapi begitu dipakai di Kapten Ri gitu, dan dia pakai dan beda gitu, maksudnya tampilannya tuh langsung beda. Yang wow, apalagi dengan sekapan mautnya itu langsung wow gitu aja gitu. Undangnya kan beda lebarnya, sampai itu jadi gerbang sekolah gitu loh. Berdiri banget. Itu udah kayak gerbang kalau lihat dari belakang emang. Kalau Joong Ki itu dia punya pesona, bukan aku bilang Joong Ki tidak semenarik Hyun Bin ya, cuma maksudnya ya udah gitu. Joong Ki tuh senyum jago yang ya itulah gitu. Tapi kalau Hyun Bin begitu dia Namja. Gimana ya? Susah gitu. Jadi aku baru benar-benar ada ya cowok berseragam seganteng itu gitu. Barulah di Kapten Ri. Kapten Ri. Enggak ada yang lain. Oke, jadi ini
kesimpulannya apa? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan sebelum kita menutup podcast kita? Yang jelas malam sih ini, pokoknya hari ini? sebenarnya Kapten Ri ini gitu kan, dia bukanlah sosok pria ideal untuk di kehidupan nyata ya, karena dia tidak pernah bisa memberikan bahwa sesuatu yang pasti gitu, karena ya dia kehidupannya di Korea Utara gitu kan. Ini Cinderella versi semua pria. Nah, dia bukanlah yang saatnya lo sama gue ya, gue bahagiain ya, bla bla. Dia bukan a commitment guy gitu. Tapi kalau dia hanya buat having fun dan ya hitungannya apa ya, record of youth ya, masa muda lo mau berwarna boleh lah lo sama Kapten Ri lah gitu kan. Tapi begitu lo udah mau serius, kayaknya harus dipikirkan lagi jodohmu berikutnya gitu. Sesungguhnya gue nggak gitu setuju, tapi baiklah, gue terima aja malam ini. Lu boleh bikin apa-apa, ayo sebelum ditutup, atau lu sekalian tutup juga nggak apa-apa, karena gue udah sependapat sama Lita. Waduh, ya, well, gue sih tetap dengan tidak segampang itu, gitu aja. Maksud gue tidak segampang itu, dan ya memang harus ada yang dikorbankan kan gitu ya. Cuman ya gimana gitu. Dan kalau buat gue kayak mereka tuh punya sesuatu, jadi lu segala sesuatu pasti lu mikir balance-nya lah ya, itu walaupun terdengar kejam, tapi ya memang seperti itulah nyatanya hidup ini kan gitu ya. Ketika lu sudah pengorbanan lo yang ini dengan bahwa ini tidak bisa diikat, tapi lu begini begitu menurut gue ya tetap ya itu pilihan, and it's okay, jalan-jalan aja nggak apa-apa gitu. Iya, akhirnya fansnya yang bawel gitu. Apa tuh? Karakternya fine-fine aja gitu, hidup terpisah terus KTS. Iya, udah. Iya benar, nggak apa-apa. You know, I know, then let's go. Oke, gitu loh. Iya, you know what you're getting yourself into soalnya. Benar sih. Iya. Seri udah dewasa juga kan. Iya. Gue Seri. Berarti kita kasih pesan buat Seri dan Kapten Ri, have fun while it lasts. While it lasts. Have fun. While it lasts. While it lasts. Catatan kakinya itu. It might not be forever. Yeah. Like you know, like every other good things, it will come to an end, right? So iya kan? Malam makin bijak ini. Asik. Tapi kalau gue pesannya buat Harry ya, hubungan itu udah berakhir di perbatasan. Sesudahnya itu bonus aja. Sebuah kenamjahan itu nikmati aja. Tapi begitu dia nggak bisa tegas, ada yang lebih baik, ya tinggalin, lu juga punya modal gitu loh. Nasihat buat seorang Oni, siapa gue. Semoga Sherry mendengarkan ya. Terus ada season 2, Chloe. Jangan, gue gak mau nonton. Serinya say goodbye. Nggak usah pakai season 2, nggak seru. Kalau pakai season 2 tuh nggak seru. Pokoknya langsung aja ada undangan gitu kan, tiba-tiba Hyun Bin, So Ye Jin, kelar itu udah cukup itu buat para bucin tuh udah cukup lah. Para bucin, para shipper. Mati semua hayalan. Mau di kapal. Ya udah. Baiklah. Oke. Singgudel, itulah perbincangan kita. Demikianlah. Nikmati saja drama Crash Landing on You, walaupun bukan drama ongoing, tapi siap-siap terpesona dan terjebak dan tertawan dan tersekap, pokoknya. Semua. Tapi biarpun bahasanya ngeri-ngeri gitu, tapi sebenarnya semuanya tuh intinya oke lah, nikmati saja filmnya, dramanya. Seperti kami, walaupun nggak suka sama karakter Kapten Ri, karena sudah terjebak, kami tetap aja nerusin. Iya, terus episode 1-6 diulang-ulang sampai 4 kali. Wow. Dosa banget dah. Ya, oke, ada lagi kata-kata terakhir sebelum kita ini? Ikutin podcast kita, ikutin YouTube kita, ikutin Instagram Live yang tiap hari Jumat. Terus udah gitu jangan lupa baca terus blog kita kesayangannya di drakorclass.com pastinya. Terus tetap aja jangan lupa subscribe biar kita tambah banyak, yeay gitu kan. Nanti kita akan kejutan-kejutan. Ntar kali aja kan tiba-tiba ada merchandise Darkor Class yang bisa dibagiin gitu kan kalau kita tambah banyak. Jadi tetap cinta kita ya, Darkor Class, classmate yang tersayang, tercinta. Hampir ya, ada tulisan tentang Lee Min Ho barusan. Iya. Adalah semua opa bakal dikupas tuntas juga di Darkor Class.
Baik. Karena semua opa yang punya nama ada di hati. Jangan opa doang, Oni juga lah sekali-sekali. Ya, Itu Yang mau nanti. Beduna, mana Beduna tadi yang mau itu jangan kabur ya, itu mana? boleh bukan loh, boleh banget kalau ada yang mau request dong, ini bahas Iya. ini dong, drama ini Boleh. dong, boleh banget ya. Silahkan Iya. tinggalkan komen di berbagai medsos kami. Baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah Selamat malam. mendengarkan. Annyeong. Annyeong. Annyeong.